Yo mas bro, balik lagi di channel Passer Fury. Dan udah lama nggak ngonten gitu. Jadi buat konten kali ini mungkin ya masih ke arah-arah mainan aja ya. Sebenarnya saya mau pindah kiblat lagi buat ya ngevlog atau apakah kayak gitu. Tapi yang jelas kayaknya mainan itu masih ada feelingnya gitu buat dikontenkan ya kan. Jadi kalau ada yang tanya kenapa ini kameranya mereng, udah saya pakai tripod paling murah yang harganya paling 30 ribuan dan memang agak susah nyetingnya. Jadi ya langsung to the point aja ke kontennya ya. Jadi di hadapan kalian ini ada 70 piece koleksi saya yang udah loose. Dan ini semua belinya ya memang loose karena ya saya sampai sekarang pun masih berani mendeklarasikan bahwa saya paling anti ngerobek blister ya. Pernah sekali, itu pun bukan ngerobek, bukannya pakai aseton dan dilem lagi habis itu. Jadi ya hitungannya masuk tidak merusak sih. Oke. Dan mungkin langsung aja ke poin dari videonya. Di sini kita bakalan coba review koleksi apa sih yang saya punya. Dan kebetulan di sini ada kisaran 70 piece. Dan kita mulai dari ya yang paling biasa kali ya. Tapi tetap diambil, tetap dikoleksi gitu. Ya mungkin bisa kita mulai dari modelnya kayak gini. Jadi ini tuh adalah mobil fantasi ya. Dia ini mobil fantasi jadul. Jadi kalau untuk mobil fantasi jadul yang dibuat oleh Hot Wheels itu rada unik aja ya. Dan ada adjustnya gitu. Jadi dia atapnya bisa dilepas. Kenapa beli ini? Ya deh, karena di internet ada yang ini doang ya beli aja. Oke, dan ada juga yang modelan ini. Namanya Cyclops kalau nggak salah. Dan ini kayak mobil time machine aja kan, karena memang di Hot Wheels dulu sebelum dia keluar daripada produksi real car-nya ya, Hot Wheels memang mulai agak nyeleneh bikin desain mobilnya ya, karena memang dia mau ke pangsa pasar anak-anak gitu kan. Jadi nggak heran gitu kalau Hot Wheels ngeluarin yang fantasi nggak jelas kayak gini ya, karena dia mau nyanyiin Matchbox model-model kayak gini kan, mobil-mobil space, mobil-mobil konsep, terus truk-truk yang memang nggak terlalu real atau gimana kayak gitu ya, macam kayak gini ya gitulah pokoknya. Tapi sebenarnya kita nggak mesti bahas Hot Wheels semua ya, karena ini memang agak ngacak juga sih koleksinya. Tapi memang sebagian besar sih Hot Wheels. Dan yang kedua masuk ke mobil profesi kali ya. Ini adalah Matchbox. Jadi mungkin sedikit edukasi aja ya, sedikit informasi juga. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Jadi untuk brand Matchbox itu sebenarnya dia ya kadang lebih niat daripada Hot Wheels buat bikin detail gitu. Dan Hot Wheels pun juga ya mungkin nggak kalah, tapi kebanyakan ya Matchbox lebih bagus karena dia itu produksinya sedikit. Dan Matchbox nggak pernah mau mengeluarkan mobil yang nggak ada real car-nya, macam kayak fantasi atau macam kayak yang aneh-aneh gitu. Matchbox nggak mau, dia masih konsisten sama desain real car-nya. Jadi gak heran kalau misalkan yang pernah beli Matchbox 1 dus dengan Hot Wheels 1 dus itu beda. Matchbox paling ada berapa puluh doang, kalau Hot Wheels kan bisa sampai 72 ya kalau nggak salah dalam 1 dusnya. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, dan ada juga koleksi mobil sheriff-sheriffan. Ini yang jelas nggak tahu apa mereknya, tapi ini made in China. Ya mungkin agak lecek gitu ya. Tapi nggak masalah, selama dia diecast, dia tua dan dia punya konsep real car, ambil aja. Ya karena memang nggak mesti ribet lah kalau mau ngoleksi Hot Wheels itu. Nggak mesti harus JDM, nggak mesti harus supercar, nggak mesti harus ya macam-macam lah gitu. Pokoknya kalau memang kolektor
ambil apa yang disuka gitu. Kalau memang sukanya semuanya ya ambil aja semuanya selama duitnya ada gitu kan. Oke, dan ini mobil klasik. Sebenarnya saya itu lebih condong ke mobil klasik ya, apalagi yang punya ya moving part kayak gini. Ini Hot Wheels ya, ini adalah merek Jaguar. Ujung-ujungnya mau kita jual lah ntar. Dan yang selanjutnya itu saya tuh sukanya yang Hot Wheels yang ada ya kayak ini, kayak ada orangnya kayak gitu. Jadi kayak nggak repot aja lagi kalau memang mau custom. Di lain sisi juga saya suka custom Hot Wheels ya. Dibikin kayak detailing atau ya dibikin kayak ada rak-raknya gitu, kayak ada ram-ram buat di atas apalah segala kayak gitu. Oke, buat selanjutnya juga ini lupa ya mereknya apa. Ini Majoret. Nih, keren nih. Dia bisa moving part juga. Tuh, dia bisa moving part. Ini Porsche. Warna metaliknya lebih bagus, detail bannya juga lebih keren, spoiler sama lampunya ya istimewa lah kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa Hot Wheels itu yang paling bagus ya enggak juga. Enggak. Ada banyak brand yang lebih bagus daripada Hot Wheels, contohnya kayak ini Johnny Lighting ya. Ya, ini Johnny Lighting. Dan keren. Ini harusnya bisa dibuka sih. Nah, nih. Kayak gini. Johnny Lighting udah dilengkapi dengan ban karet, terus bisa moving part dan ada detail mesinnya kayak gitu. Pokoknya itu koleksi untuk yang orang betul-betul dewasa gitu. Tapi dilemanya kita di dunia perdekasan ini ya itu tadi. Kadang FOMO itu ya bikin semuanya itu kayak apa ya, kayak nggak konsisten jadinya gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin konsisten sih saya juga lumayan nggak konsisten, tapi ya memang ada dilema di situ. Jadi untuk para kolektor diecast itu jadi kayak kiblatnya tuh kenapa harus Hot Wheels dan Hot Wheels, padahal ya nggak juga gitu. Jadi ini contohnya lagi, ini nggak tahu ya brand Cina, cuman yang jelas kalau seri-seri NASCAR gini kan keren tuh, dari detail bannya pun dia berani kasih tulisan ya kan, dan build quality-nya juga bagus. Kalau nggak salah ini yang model pada saat kita beli kita juga dikasih edukasi ini macam kayak ada foto dari driver NASCAR-nya kayak gitu. Dan itu sebenarnya sih brand yang cukup istimewa ya, cuman karena kalah dengan Hot Wheels ya itu tadi. Dan yang harus kita tahu, Hot Wheels itu selalu jual murah sih sebenarnya. Jadi kalau nggak salah sih Hot Wheels itu terus menjual produknya per piece itu ya macam kayak $1 gitulah. Oke, kita lanjut aja lagi ya sambil ngedukasi juga lah sedikit. Ya nggak mesti juga Hot Wheels jelek gitu kan. Hot Wheels juga bagus karena memang mayoritas main Hot Wheels. Contohnya kayak gini, apalagi yang tua-tua ini adalah GMC Gold, dan kerennya dia juga ada moving part di belakang ini. Tapi memang kayaknya sih nggak semua GMC sih kayak gini. Dan kalau saya sih mau dia Hot Wheels-nya agak lecek, selama dia masih tua dan dia masih bisa dioprek dikit, ya udah simpan aja kayak gitu. Kalau ngomongin soal invest, ya nggak juga sih. Hot Wheels bisa jadi invest, tapi ya nggak sih invest itulah. Kalau memang mau invest ya yang nyata aja lah, kayak emas atau saham atau kripto atau gimana gitu. Tapi di lain sisi juga kadang nilai jual kembali Hot Wheels ya bagus gitu. Contoh kayak Bugatti ya kan, ini Bugatti hitam, ini Bugatti biru ya kan. Tuh, kenapa Bugatti mungkin harganya bisa jadi lebih bagus pada saat perilisannya, karena sebelumnya Hot Wheels itu juga
pernah kontrak sama Bugatti dan sempat putus karena ya namanya kontrak kan ya bayar royaltinya kan mahal, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan mungkin kalau ngebahas apa yang paling dicari untuk semua diecaster di Indonesia ya, apa yang paling banyak dicari, oh jelas sudah pasti model-model JDM ini kayak Civic, terus kayak Camry gitu kan, Nissan, terus kayak Datsun. Jadi alasannya kenapa banyak pencinta JDM di Indonesia ya karena yang pertama kita Asia kan, dan yang kedua dari pamornya mereka ya macam kayak Nissan, Datsun, terus Honda kayak gitu. Yaitu mobil umum yang bisa kita lihat di Indonesia yang kadang nih Civic tipe R, terus dia lalu lalang di kota-kota besar kayak gitu kan. Jadi ya tumbuh gitu ya, buat orang-orang Indonesia tumbuh kesukaan terhadap ini kalau punya miniaturnya juga keren loh, mumpung belum bisa beli yang aslinya ya beli miniatur aja ya, pokoknya kayak gitulah. Muncul awalnya lihat yang asli dan dia lihat miniatur, dia suka, dia beli. Kita nggak ngomongin soal konspirasi gorengan, itu nanti mau saya bahas di video yang lain aja gitu ya. Ya mungkin lanjut lagi ya, kalau untuk JDM sendiri ada mobil kayak Toyota kayak gini, namanya Toyota AL86. Dan biasanya kenapa JDM tuh punya banyak fans, karena juga di JDM ini gini ya, mobil-mobil ikonik itu biasanya yang biasa ada di film kayak Fast and Furious atau di film-film anime macam kayak yang AL86 tadi itu di film Inisial D, terus ya macam-macam lah, kayak ada di film Thunderbolt juga yang diperankan oleh Jackie Chan misalkan, itu yang mobil Lancer Evolution-nya ya model-model gitulah. Hot Wheels juga punya daya tariknya ya dari situ, karena Hot Wheels berani bayar lisensi untuk ya setiap mobil-mobil yang lagi hype-hype gitu. Contohnya kayak mobil Pinion, dia berani bayar royaltinya kan, mobilnya Gru kayak gitu. Terus ada juga yang model-model kayak mobilnya Flintstone, mobilnya Snoopy, dan terutama Batman. Biasanya fans Batman tuh orang-orang tua semua, orang-orang serius semua karena DC ya kan. Dan selanjutnya juga mobil-mobil 4x4 ini, atau macam kayak mobil-mobil pickup ini juga punya apa ya, punya komunitas sendiri kayak gitu ya, karena lebih real aja gitu kan. Pickup sekarang kalau kita ngomongin pickup di sudut Indonesia mana sih yang gak ada pickup kayak gitu kan. Dan ada juga yang modelan kayak Cool Kombi. Ya sebenarnya sih Cool Kombi ini rada-rada gimana ya, macam kayak Volkswagen lah kayak gitu, tapi dia modelannya kayak drag bus penyet kayak gitu. Dan ada juga modelan kayak Dodge Charger, ini yang gak keren sih. Terus kayak macam 324 gini, keren aja lah pokoknya model-model kayak gitu. Itu masuk ke kategori muscle car. Dan macam kayak Camaro, itu sih beberapa koleksi saya sih. Jadi untuk video ini mungkin bisa ngejelaskan kalau sebenarnya untuk jadi kolektor Hot Wheels itu simple, suka ambil udah kayak gitu. Kalau suka ambil, dan jangan terlalu mau berfokus sama yang kayak ikut-ikutan atau apa gitu. Tapi kalau memang punya dasar suka dengan apapun, selama duitnya masih ada dan ya halal aja, ya udah gas aja gitu. Buat kalian-kalian yang mau jadi kolektor Hot Wheels, jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak syarat gitu. Ngeliatin temen mau JDM semua, ngeliatin temen mau muscle car mau juga semua gitu kan.
ngeliatin yang lain doyannya fantasi ya fantasi lah semua. Tapi kalau memang suka semuanya ya udah gas aja mau jadi kayak gini ntar. Tapi yang nggak sehatnya kalau memang mau ngoleksi semua ya kayak ego kita itu juga nambah terus kayak gitu. Jadi kalau modelan kayak saya ya sekarang buat apa coba beli mobil yang kayak gini, cuman punya ketertarikan gara-gara di mobil ada tampo kokosnya kayak gitu. Tapi ya selama itu fun, selama apa yang kita beli dan apa yang kita koleksi itu bisa jadi mood buster buat kita, ya minimal untuk cari uang lebih keras lagi kayak gitu untuk dunia perhobian, ya kenapa enggak. Ya mungkin itu aja sedikit referensi dari koleksi all-in ya. Nanti kita bikin ini aja deh, judulnya koleksi serok semua aja lah, koleksi all-in serok semua. Ya susah senangnya kayak gitu. Tapi yang jelas ya semoga di video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat gitu ya buat para teman-teman Dicecaster sekalian. Ya mungkin itu aja. Langsung aja kita off kan ini, udah capek banget kayaknya ngonten gini ngomong-ngomong gak jelas. Jangan lupa like dan subscribe.